Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pendengar setia radio MBS yang saya hormati, alhamdulillah siang ini kita bisa berjumpa kembali dan kita akan belajar mengkaji makalah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam. Dalam kitab Al-Hikam, beliau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis sekitar 264 makalah. Dan hari ini kita akan belajar satu makalah. Kita sampai kepada makalah yang ke-6. Beliau berpesan kepada kita, la yakun ta'akhuru amadil atha ma'al ilhadi fid du'a mujiban liyasika fahuwa domina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladhi yuridu wala fil waqtil ladhi turidu. Ini makalah beliau dalam kitab Al-Hikam, hikmah yang ke-6 atau makalah yang ke-6. Artinya, la yakun ta'akhuru amadil atha, janganlah tertundahnya pemberian Allah ma'a ilhadi fid du'a, bersama dengan semangat kita, motivasi kita untuk berdoa, kesungguhan kita untuk berdoa, itu mujiban liyasika, menjadikan kita berputus asa. Mengapa demikian? Fahuwa, dan Allah dominalaka, telah menjamin bagi kita al-ijabata, terkabulnya doa, fima yakhtaruhu laka, berdasarkan apa yang Allah inginkan, berdasarkan pilihan Allah, doa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah, la fima takhtaru li nafsika, bukan berdasarkan pilihanmu, wa fil waqtil ladhi yuridu, dikabulkannya doa itu pada waktu yang dikehendaki oleh Allah, la fil waqtil ladhi turid, bukan pada waktu yang kalian kehendaki. Hikmah yang ke-6 ini memberikan pembelajaran bagi kita, mengingatkan kita dan menasehati kepada kita semuanya, bahwasanya ketika kita berdoa, maka harus memiliki etika, memiliki adab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inti daripada doa adalah kita memohon. Maka di dalam suratul Fatihah disebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Haknya Allah yang kita penuhi yaitu untuk disembah, maka kewajiban kita untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Kemudian kita memohon ampunan dan kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mestinya doa itu harus selalu diimbangi dengan wujud ibadah kita, tadarruk kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di dalam makalah yang ke-6 tadi bahwasanya kita berdoa karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum. Ayatnya adalah ud'uni astajib lakum. Para mufasir kemudian mengungkap di sana tidak ada huruf ataf. Tidak kemudian ud'uni fa astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku kabulkan. Tidak kemudian ud'uni wa astajib lakum. Berdoalah kepadaku dan aku kabulkan. Tidak juga ud'uni summa astajib lakum. Berdoalah kepadaku kemudian aku kabulkan. Tapi tidak menggunakan huruf-huruf ataf ini. Tapi kemudian ayatnya adalah ud'uni astajib lakum.
Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Artinya bahwasanya Allah sudah menjamin terkabulkannya doa kita. Tapi barangkali kita kemudian menganggap bahwasanya doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Sehingga kemudian dalam makalah ini dinasehati, janganlah tertundanya, terkabulnya apa yang kita inginkan dalam doa. Sementara kita sudah bersungguh-sungguh dalam berdoa, itu menyebabkan kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Itu menyebabkan kita berputus asa dari pemberiannya Allah. Itu menyebabkan kita berputus asa dari diijabahinya doa kita. Karena sungguh bahwasanya Allah telah menjamin doa kita akan terkabulkan. Maka di sana ada beberapa hal yang perlu kita senantiasa harus kita perhatikan ketika berdoa. Di antaranya adalah dalam berdoa jangan kemudian kita memaksakan diri kita. Oke, mohon maaf, kemarin sempat viral ada orang yang berdoa, seorang artis katakanlah begitu ya. Kemudian dia berdoa tapi dengan mengancam Allah gitu ya. Sebelum ada pemilihan itu, kemudian mengancam, ya Allah seandainya kami tidak menang, seandainya kami kalah, kami khawatir orang Indonesia tidak ada yang lagi yang menyembah kepadamu ya Allah. Nah ini kan doa yang kemudian tidak ditempatkan pada tempatnya. Gitu. Doa yang kemudian mengutip dari doanya Rasulullah tapi tidak menempatkan pada tempatnya. Dan doa yang seperti ini, doa yang penuh ancaman yang seperti ini kita lupa bahwasanya Allah maha mengatur, tidak maha diatur. Kalau kita berdoa kepada Allah, jangan kemudian doa kita ini mengatur haknya Allah. Karena Allah yang maha mengatur, bukan maha diatur. Maka mestinya ketika kita berdoa penuh dengan tadarru, dengan khufya, dengan roja, bukan kemudian penuh dengan ancaman yang seperti itu. Kalau dikatakan itu pernah Kanjeng Nabi berdoa dengan doa yang seperti itu pada perang Badar, karena memang satu, Rasulullah berdoa tidak karena hawa nafsunya. Rasulullah berdoa karena semuanya itu wahyu Allah. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka doa yang seperti itu bukan berdasarkan hawa nafsunya Rasul, karena memang Allah menghendaki doa itu kemudian keluar dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang saat itu kemudian kita lihat benar-benar orang atau sahabat saat itu ketika berperang, mereka tidak mempunyai persiapan fisik, persiapan peralatan yang mencukupi. Karena memang ketika berangkat mereka tidak niat untuk berperang, tapi untuk mencegat kafilah atau saudagar yang datang dari Yaman, ketika ingin pulang ke Mekah, ingin mengambil barang mereka. Mengapa demikian? Karena barang-barang mereka, harta benda mereka, para muhajirin yang ditinggal di Mekah itu juga diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga kemudian barang dagangnya juga ingin diambil karena sebagai ganti dari rumah, ternakan, tanah yang diambil oleh orang-orang kafir Quraisy ketika para sahabat ini berhijrah ke Madinah. Yang saat itu kemudian jumlahnya juga tidak terlalu banyak, hanya 300-an. Sehingga kalau misalnya banyak yang meninggal, ada kekhawatiran dalam diri Rasul bahwasanya agama ini tidak berkembang karena masih step awal, langkah awal, Rasul baru di Madinah dan baru setahun atau 2 tahun jalan. Ini yang kemudian didoakan oleh Rasulullah. Sehingga kita harus ingat bahwasanya likulli maqalin maqam wa likulli maqalin maqal. Bahwasanya segala sesuatu itu ada tempat ucapannya, ada tempatnya. Perbuatan ada tempatnya. Jangan kemudian langsung kita tafsiri secara umum sehingga kita menggunakan doa-doa yang itu penuh ancaman yang seperti itu. Itu tidak benar dan tidak pada waktunya, tidak pada tempatnya kita berdoa dengan cara yang seperti itu. Misalnya ketika kita seorang inspektur upacara, ya mohon maaf ini hanya perumpamaan saja, pimpinan upacara kemudian dia melapor kepada inspektur upacara, maka kondisinya adalah seorang pimpinan harus tegas dengan kalimat-kalimat yang sedikit membentak-bentak dalam tanda kutip, walaupun
Sang inspektor ini adalah atasannya, katakan dia seorang bupati, gubernur atau siapa, yang mana pimpinan upacara ini bawahannya. Ketika laporkan dengan suara keras, lapor, upacara kan gitu ya. Jadi suara keras dan sedikit membentak-bentak. Lanjutkan kan gitu ya. Nah kalau misalnya itu diterapkan misalnya tidak dalam kondisi upacara ya kurang etis bahkan tidak elok sama sekali. Misalnya si pimpinan upacara ini bersilaturahmi kepada atasannya yang seorang gubernur yang jadi inspektor upacara tadi, kemudian dengan nada membentak-bentak jelas tidak pada tempatnya. Sehingga disebutkan dalam makalah bahwasanya likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqal. Setiap sesuatu itu ada tempatnya, maka jangan dipukul sama rata seperti itu. Misalnya ada orang di hadapan kita, kemudian membelakangi kita, kemudian dia dalam keadaan berrukuk, melakukan gerakan rukuk, melakukan gerakan sujud, yang itu kita ada berada di belakangnya dan kita dalam tanda kutip ya dipantati misalnya, katakan seperti itu. Tapi ini kan dalam keadaan sholat. Ya memang keadaan sholat kan seperti itu kan, ada sholat pertama, sholat kedua. Lalu seandainya di luar sholat, ya tidak etis seandainya kemudian kita sampai kemudian membelakangi seseorang. Nah ini kan ada, segala sesuatu ada tempatnya. Sehingga kemudian haruslah kemudian dikembalikan lagi kepada diri kita seandainya kita sudah berdoa dan anggapan kita bahwasanya masih tertunda dikabulkannya doa kita oleh Allah, maka jangan kemudian membuat kita berputus asa. Sebenarnya harus menjadi introspeksi di dalam diri kita, mengapa masih belum terkabulkan doa kita. Ternyata di dalam mengabulkan doa itu ada beberapa bentuk. Ulama menyebutkan ada 4 bentuk. 1, dikabulkan doa kita sesuai dengan permintaan kita dan jaraknya tidak terlalu lama. 2, dikabulkan oleh Allah dan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang baik. Karena bisa jadi apa yang kita minta kepada Allah itu sesuatu yang menyebabkan kita itu makin jauh dari Allah, menyebabkan kita makin tidak memberikan kemaslahatan bagi orang lain, menyebabkan kita malah mengancam orang lain, sehingga kemudian diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lain. Tentunya kita masih ingat cerita Qarun, cerita Tha'labah, yang Qarun saat itu meminta kepada Nabi Musa yang ponakannya sendiri, kemudian meminta agar dia dikayakan oleh Allah. Saat itu Nabi Musa kan awalnya menolak, engkau tidak mampu apabila engkau kaya. Kemudian memaksakan diri, akhirnya kemudian Nabi Musa pada akhirnya kemudian berdoa kepada Allah, maka dijadikanlah Qarun ini kaya raya. Akhirnya kemudian dia mulai membangkang apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Akhirnya dia lupa dengan beribadah kepada Allah, sampai kemudian memusuhi Nabi Musa, kemudian makin sombong dan makin sombong sampai menampakkan harta kekayaannya. Mengapa? Karena dia tidak kuat dengan nikmat Allah. Itu sesuatu yang kita minta belum tentu itu baik bagi kita. Sesuatu yang kita hindari juga belum tentu itu buruk bagi kita. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sehingga apa yang telah diberikan oleh Allah itu harus kita terima dan itu adalah yang terbaik bagi Allah dan tentunya bagi kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita diselamatkan dari musibah. Kita diselamatkan dari musibah ini adalah bentuk doa kita telah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ditangguhkan oleh Allah, tidak diberikan di dunia, tapi disimpan oleh Allah yang nantinya akan dihadiahkan kepada kita, yang nantinya akan diberikan kepada kita ketika kita sudah berada dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah bahwasanya apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah. Seandainya toh misalnya masih tertunda terkabulnya doa kita, kita pun harus introspeksi dalam diri kita. Barangkali kita banyak melakukan kemaksiatan. Artinya kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka mestinya kita harus memberikan kebaikan juga kepada Allah dan orang lain. Bahwasanya seorang itu selalu dalam pertolongannya Allah selama dia menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi
maka nal abdu fi auni akhihi. Pengertiannya kalau kita ingin pertolongannya Allah, sejauh mana kita menolong saudara kita. Sehingga ketika ada saudara kita, tetangga kita yang sakit kemudian tidak kita jenguk, maka kita tidak memperlakukan dengan baik. Bagaimana kita ingin diperlakukan baik oleh Allah sementara kita tidak melakukan kebaikan itu sendiri. Kalau kita ingin mendapatkan bantuan, mendapatkan rezeki dari Allah, sejauh mana kita membagi rezeki kita kepada orang lain. Ini menjadi catatan dalam diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kemungkinan kita masih bergelimang banyak keburukan, banyak kemaksiatan, ibadah kita tidak maksimal. Sehingga kemudian ada kesempatan yang sangat luas bagi diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, perbaikan di dalam ibadah, sehingga mudah-mudahan doa kita cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istijabatu doa itu tidak tergantung pilihannya. Istijabahnya doa tidak tergantung pilihannya berdasarkan pilihannya manusia, tapi dikabulkannya doa karena itu adalah pilihannya Allah. Yang pertama. Yang kedua, wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Diijabahinya sebuah doa itu karena ditentukan waktunya oleh Allah, bukan ditentukan oleh kita. Sehingga seringkali kita, karena khulqal insanu min ajal, manusia itu diciptakan dan mempunyai sifat tergesa-gesa, kita menginginkan berdoa sekarang sekaligus terkabulkan. Kita harus tahu bahwasanya di sana ada yang namanya sabab, syarat, dan hikmah. Sehingga kalau misalnya kita ingin dikabulkan doa cepat oleh Allah, maka ambil sababnya. Di antaranya perhatikan waktunya. Di antaranya perhatikan tempatnya. Sehingga tempat waktu ini sangat-sangat mempengaruhi istijabatut doa. Manusia yang lainnya tidur, kemudian kita bangkit, kita sholat kepada Allah, kemudian kita berdoa. Dengan harapan mudah-mudahan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cepat, tanpa tertunda. Nah, ini yang kita harapkan. Maka kesimpulannya, satu, janganlah tertundanya dikabulkannya doa, itu membuat kita berputus asa, karena kita harus selalu optimis bahwasanya Allah telah menjamin doa kita akan terkabul. Yang kedua, seandainya belum terkabulkan menurut kita, barangkali sudah terkabulkan tapi kita sendiri yang tidak merasakan. Karena bisa jadi dikabulkannya sesuai dengan permintaan kita, karena Allah mengkabulkan sesuai dengan pilihannya yang terbaik, yang itu diberikan kepada kita dan pasti itu yang terbaik. Yang kedua, bisa jadi diganti dengan sesuatu yang lebih baik bagi kita, yang makin mendekatkan diri kita kepada Allah dan memberikan kemaslahatan. Atau juga kita dihindarkan dari musibah, atau juga nanti ditunda dan disimpan oleh Allah dan akan diberikan kepada kita nantinya di surganya Allah. Dan kesimpulan yang ketiga, bahwasanya waktu terkabulkannya doa bukan kita yang menentukan, tapi semuanya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, sari-sari hikmah yang bisa kita ambil, bisa kita petik dari hikmah yang ke-6 ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan limpahan hidayah ma'unah dari Allah SWT, dan mudah-mudahan kita tidak pernah berputus asa dengan doa, karena ad-doa silahul mu'min, karena doa adalah senjatanya orang mukmin. Kita memiliki Allah, kita memiliki dan dijamin oleh Allah bahwasanya doa kita akan terkabulkan. Tidak ada kata dan kamus putus asa di dalam kehidupan seorang muslim, karena apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik, dan kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
107.7 MBS FM Gresik.